Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bu Sriani pada mata pelajaran Seni Budaya Daring hari ini. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu sayangi, tak terasa hari ini kita memasuki bab 3, yaitu memahami konsep keindahan yang kita ambil dari kompetensi inti 3.3, memahami konsep keindahan, serta kompetensi dasar 4.3, mempresentasikan konsep keindahan. Untuk tujuan pembelajaran pada bab ini, peserta didik diharapkan mampu memahami arti dari keindahan, mendeskripsikan perasaan keindahan dalam sensibilitas estetis, mendeskripsikan cita rasa keindahan, dan mendeskripsikan asas-asas keindahan dalam kajian bentuk estetis. Mari kita simak bersama-sama. Pengertian keindahan yaitu sesuatu yang mengarah pada yang elok atau keelokan, merupakan sifat dan ciri dari orang, hewan, tempat, objek, atau gagasan yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan bermakna atau kepuasan. Dalam hal ini, keindahan atau estetika itu membuat rasa kagum dari seorang manusia muncul atas suatu karya, lingkungan, atau pemandangan yang ada di sekitar, sehingga seseorang itu mengalami hubungan kepekaan terhadap suatu yang menimbulkan rasa senang atau keindahan tanpa pamrih pada suatu subjek yang melihatnya. Selain dapat memberikan rasa senang, keindahan dapat juga menimbulkan rasa yang menghayati secara nyata yang memunculkan proporsi yang harmonis dan dapat juga disimpulkan suatu hal yang nyata atau hal yang baik. Teori tentang keindahan dan seni. Manusia merupakan makhluk yang memiliki sensibilitas estetis atau kepekaan terhadap seni. Hal itu yang membuat manusia selalu terikat dengan keindahan, dan dalam kehidupan sehari-hari, manusia tentu memerlukan keindahan. Adapun beberapa teori tentang keindahan, yang pertama yaitu pengertian tentang estetika. Estetika berasal dari bahasa Yunani aesthetikos, yang memiliki makna hal yang diserap oleh panca indera. Kedua, estetika dan perkembangannya. Estetika dan perkembangannya ini dihubungkan dengan sejarah kesenian melalui pengungkapan atau penguraian fakta-fakta objektif, seperti sejauh mana perkembangan dari evolusi bentuk-bentuk seni rupa tradisional sampai ke seni rupa modern. Yang ketiga, estetika dan filsafat. Filsafat itu merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki perjalanan panjang. Di sini, filsafat sangat menentukan bagaimana kajian ini muncul dengan istilah disebut dengan estetika. Berikutnya, estetika klasik. Estetika klasik ini salah satu tokoh yang patut diperbincangkan yaitu Plato. Plato di sini yang paling terkenal adalah karyanya Republik, sebuah karangan yang berisi uraian panjang mengenai pandangan Plato tentang keadaan dan kehidupan yang ideal. Kelima, yaitu estetika abad pertengahan. Pada estetika abad pertengahan ini menciptakan aturan ketat yang membelenggu bagi para seniman. Jadi di sini berpengaruh sekali antara agama Nasrani dengan kegiatan kreativitas seniman dalam berkarya seni. Ada beberapa macam peraturan yang sangat menentang dan memusuhi kebebasan.
Untuk keenam, estetika pramodern. Di sini perkembangan seni rupa pada masa ini memasuki babak baru seiring dengan terjadinya teori pada revolusi industri di Eropa. Jadi akan memunculkan beberapa ragam aliran seni seperti seni primitivisme atau primitif atau yang disebut dengan sangat sederhana di sini, belum begitu maju ya. Untuk naturalisme yaitu suatu aliran yang dengan teknik berpedoman pada peniruan alam sehingga menghasilkan hasil karya seni yang memiliki hukum proporsi, anatomi, perspektif, dan teknik pewarnaan. Realisme ini suatu aliran yang berusaha melukiskan keadaan secara nyata. Jadi realis itu, seniman itu memandang dunia itu tanpa ada ilusi, sehingga menciptakan karya seni yang menggambarkan secara nyata dan benar adanya. Berikutnya, dekorativisme. Dekorativisme adalah suatu aliran yang menghasilkan karya seni rupa dekoratif dengan menyederhanakan bentuk secara distorsi. Ini biasanya secara umum cenderung menghias itu seniman Indonesia yang menganut aliran ini. Ketujuh, estetika kontemporer. Istilah kontemporer pada estetika kontemporer terinspirasi dari maraknya perkembangan seni pada era pasca perang ya, pasca perang kedua. Indonesia di kini seni kontemporer berkembang seiring dengan semakin beragamnya teknik dan media yang digunakan untuk membuat karya seni, serta terjadinya pencampuran antara praktis dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda. Latihan soal 1. Jelaskan secara singkat pengertian keindahan. 2. Jelaskan tentang pengertian estetika. 3. Uraikan perbedaan antara estetika klasik, pramodern, dan kontemporer. 4. Uraikan apa yang dimaksud nilai ekstrinsik dan intrinsik. Jangan lupa ditulis soal beserta jawaban pada selembar kertas atau buku seni budaya dan dikumpulkan paling lambat hari Senin.